Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau ngobrol tentang tantangan menabung buat diri sendiri. Pasti udah sering lihat konten-konten tentang saving challenge di sosial media kan? Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, emang segitu sulitnya buat nabung? Sampai-sampai harus bikin tantangan segala. Eits, jangan salah, ada banyak faktor dan kondisi yang bikin gagal nabung. Yuk kita bahas bareng-bareng di sini. Boleh banget tulis cerita teman-teman juga di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa belajar bareng. Ngomongin tentang nabung, sejarah menabung bermula dari keinginan manusia bertahan hidup. Sejak abad kedua sebelum Masehi, masyarakat Yunani menggunakan celengan dari tanah liat untuk menyimpan uang mereka. Bagaimana di Indonesia? Celengan banyak ditemukan di situs Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Pembuatan celengan telah berkembang antara abad ke-13 dan 15. Kemudian di era modern sekitar abad ke-16, bank muncul sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjamin keamanan uang simpanan. Meskipun budaya menabung sudah ada sejak dulu, faktanya masih banyak yang belum bisa nabung. Ada sebagian orang yang memang kondisi keuangannya belum memungkinkan buat nabung. Tapi banyak juga loh yang kondisi finansialnya sebetulnya oke, tapi tetap belum bisa nabung juga. Nah, gimana tuh? Beberapa penyebab orang yang kondisi finansialnya memungkinkan tapi ternyata belum bisa nabung antara lain, 1. Gaya hidup. Gaya hidup di sini bisa berarti sangat luas. Misalnya, terbiasa nongkrong sama teman-teman di kafe mahal. Bukannya dilarang, kalau sekali atau 2 kali dalam sebulan sih nggak apa-apa ya, karena kita juga butuh refreshing, mencoba kuliner baru, mencari pengalaman baru. Tapi kalau setiap hari, waduh, bisa-bisa over budget deh. Contoh lainnya, bisa juga kebiasaan membeli barang yang bukan kebutuhan, tapi hanya karena pengen aja, atau nggak mau dibilang ketinggalan tren sama teman-teman yang lain. Yang kedua, pengeluaran mengikuti penghasilan. Gini misalnya, begitu gajinya naik, langsung pengen ganti gadget atau kendaraan yang lebih baru. Atau kebiasaan makannya ikutan berubah nih. Yang dulunya biasa makan di warung sederhana udah ngerasa cukup, menunya udah lumayan enak dan memenuhi kebutuhan gizi. Begitu gajinya naik, maunya makan di resto terus. Sehingga ketika penghasilannya naik, pengeluarannya juga ikutan naik. Yang ketiga, terjebak dalam hutang yang besar. Zaman sekarang tuh udah gampang banget dapetin pinjaman dalam jumlah besar. Entah itu hutang dalam bentuk uang, atau kemudahan pembelian barang, kredit rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kalau hutangnya besar, pasti sebagian besar penghasilan pun akan tersedot untuk membayarnya. Seringkali, jangankan buat nabung, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pun jadi terasa sulit. Semoga aja Allah mampukan kita semua untuk segera terlepas dari hutang. Amin. Yang keempat, tidak punya target finansial. Kalau kita nggak punya target dalam hal apapun nih ya, pasti segalanya kita jalani hanya apa adanya aja. Beda jika kita punya sesuatu hal yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Misalnya, pengen punya rumah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen kuliah sampai S3, pengen naik haji, pengen berangkatin orang tua umroh, pengen punya dana buat pensiun atau masa tua nanti, dan lain sebagainya. Kalau kita punya target, biasanya nabungnya tuh jadi lebih semangat. Yang kelima, terlalu royal. Menjadi dermawan itu sangat baik, tapi yang harus diingat, sadari dulu kemampuan keuangan kita. Jika memang kondisi kita belum memungkinkan, jangan dipaksain. Di videoku yang ini, aku cerita tentang budgeting sederhana buat rumah tangga. Ada kategori giving atau memberi di sana. Jadi, pastikan kondisi keuangan kita aman saat kita berbagi. Ini bukan berarti kita jadi pelit ya, karena jika sudah menerapkan budgeting, kita justru sudah punya perkiraan atau alokasi anggaran untuk berbagi sesuai kondisi keuangan kita.
Sebetulnya masih ada banyak sekali penyebab orang gagal nabung. 5 hal tadi hanya contoh kecil aja. Nah, kita lanjut yuk ngobrolin inti dari video ini, yaitu bikin target atau tantangan menabung. Saving challenge atau tantangan menabung membuat kegiatan mengumpulkan uang tuh jadi lebih seru dan menyenangkan. Apalagi nih kalau kita bisa ngajak seluruh anggota keluarga. Di videoku yang ini, aku pernah ngobrol tentang sinking fund. Nah, sinking fund adalah salah satu saving challenge yang lebih disiplin dan terstruktur, karena mempertimbangkan target dan waktu menabung dengan sungguh-sungguh. Aku rangkum dari berbagai sumber beberapa ide membuat saving challenge yang mungkin salah satunya bisa cocok buat kita terapin. Yang pertama, tantangan menabung Rp2.000. Bisa juga diganti dengan nominal lain. Intinya, setiap punya lembaran uang 2.000-an, masukin ke tabungan. Jadi, kalau kita mau nabung, nggak usah berpikir bahwa nominalnya harus langsung besar, harus ke bank, dan lain-lain. Kita bisa mulai dulu dengan nominal kecil, sesuai kemampuan dan gimana nyamannya kita aja. Kalau kita konsisten, telaten, insya Allah dari nominal kecil ini bisa juga kok terkumpul uang yang lumayan banyak. Yang kedua, tantangan menabung 30 hari. Misalnya, tanggal 1 nabung 1.000, tanggal 2 nabung 2.000, begitu seterusnya. Atau bisa dengan sistem terbalik. Karena awal bulan tuh biasanya baru gajian, maka tanggal 1 nabungnya 30.000, tanggal 2 nabung 29.000, begitu seterusnya sehingga pada tanggal 30 nabungnya Rp1.000. Yang ketiga, tantangan menabung 52 minggu. Misalnya, pengen punya tabungan 5 juta dalam setahun, maka bisa membaginya untuk menabung setiap minggu sebesar 96.153. Dibulatkan jadi 96.200, atau kalau nanggung ya digenapkan sekalian jadi 100.000 per minggu. Nah, kalau nominal ini dirasa terlalu besar atau terlalu berat, kita bisa bikin dengan nominal acak. Yang keempat, tantangan hari tanpa pengeluaran. Emang bisa? Beberapa orang sih sukses menerapkannya. Caranya, pilih 1 hari dalam seminggu untuk kita jadikan hari tanpa pengeluaran. Kebutuhan pokok seperti makan minum, kita siapkan pada hari sebelumnya. Misalnya kita pilih hari Sabtu. Nah, pengeluaran lain yang biasa kita keluarkan di hari Sabtu selain kebutuhan pokok tadi, itulah yang kita tabung. Contohnya, jika hari Sabtu biasa ngopi di kafe, jatah uang buat kopi itu yang kita tabung. Yang kelima, membuat sinking fund. Seperti sudah aku bilang tadi, bisa tonton dulu videonya, linknya aku taruh di bawah ya. Itu dia 5 contoh membuat tantangan menabung. Bisa dipilih, disesuaikan dengan kemampuan, waktu menerima penghasilan, dan kenyamanan masing-masing. Untuk contoh lainnya, sudah banyak kok di sosial media dan video-video YouTube. Kita juga bisa bikin versi diri kita sendiri. Buat wadah tabungannya, nggak harus dompet atau binder khusus ya. Emang lucu sih dan bikin tambah semangat. Kalau ada budgetnya, boleh kok beli 1 atau 2 buah untuk sarana dan penyemangat. Tapi yang harus diingat, tujuan kita kan mau nabung ya, mau ngumpulin uang. Jadi jangan sampai uang yang mau kita kumpulin justru habis buat beli alat-alat nabungnya. Manfaatin aja yang udah ada di rumah. Bisa pakai dompet souvenir, bahkan amplop biasa. Nabung dengan saving challenge ini tuh diharapkan bisa ngebantu kita karena caranya unik, menyenangkan, dan juga ringan. Bisa diterapkan sama siapa aja, ibu rumah tangga, pelajar, juga mahasiswa. Dan ngebantu buat yang pendapatannya masih terbatas juga buat bisa punya uang simpanan. So, makasih banyak buat yang udah nonton video ini dan nemenin aku ngobrol lumayan panjang. Semoga aja ada manfaatnya buat kita semua. Wassalamualaikum.